Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan semesta alam beserta dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang kekal dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki di dalam Minggu Trinitas. Tema khotbah kita pada pagi hari ini, hidup yang menyatakan karya kekal Allah Tritunggal. Semesta alam beserta dengan segala isinya dikaruniakan Tuhan Allah kepada manusia. Sebelum Sang Khalik menciptakan semesta alam ini, bumi dalam keadaan kacau balau, atau yang sering disebut dalam bahasa Ibrani, tohu wabohu. Di hari pertama Tuhan memisahkan gelap dan terang. Dan di hari yang kedua, cakrawala. Di hari yang ketiga, Tuhan memisahkan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Di hari yang keempat, benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Di hari yang kelima, Tuhan menciptakan segala binatang yang merayap di air dan juga burung-burung di udara. Di hari yang keenam, Tuhan menciptakan hewan yang hidup di daratan dan manusia. Pada hari yang ketujuh, Tuhan memberkati, menyucikan, dan mengkuduskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap penciptaan diakhiri dengan kata sungguh amat baik. Kita melihat kalau sekarang ini banyak terjadi bencana alam, banyak terjadi gempa, angin puting beliung, berbagai peristiwa semesta alam yang dahsyat, bahkan virus pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di dalam kehidupan kita. Banyaknya dosa mengakibatkan semesta alam beserta dengan segala ini rusak adanya. Namun kasih Allah nyata di dalam anugerah Tuhan, proses pembaharuan penciptaan ada di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita menerima pembenaran oleh karena iman. Atau yang sering kita sebut dengan justificatio sola fide. Manusia dibenarkan oleh Allah oleh karena iman. Ada proses sanctificatio, proses pengudusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Image Allah, imago Dei, manusia yang diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah, dimungkinkan untuk kembali kepada penciptaan dan tujuan Allah menciptakan manusia sungguh sangat baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a disebutkan bahwa manusia menjadi ambasador Allah. Manusia diutus oleh Allah untuk memelihara, mengembangkan, untuk menaklukkan bumi, untuk
kehidupan yang agung dan indah. Mestinya ketika manusia diciptakan yang pertama, pos non pecare, manusia tidak mungkin berbuat dosa. Tetapi oleh karena manusia terjatuh di dalam dosa, maka yang terjadi adalah non pos non pecare. Manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Namun di dalam karya Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang memproses di dalam pengkudusan atau yang disebut dengan sanctificatio, menjadikan manusia memperoleh pengudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. 2 Korintus 13 ayat 11. Usahakanlah hidupmu semakin sempurna, menjadi semakin sempurna, little by little, sedikit demi sedikit. Seperti ungkapan pujian yang sering kita nyanyikan, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus merubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, tapi ku tahu ku semakin sempurna nanti. Little by little, sehari kita belajar berubah sifat hidup. Mungkin hari ini kita belajar bagaimana bersabar. Besok pagi kita belajar bagaimana merendahkan hati. Besok paginya kita belajar bagaimana punya hati yang murah, atau yang disebut dengan bermurah hati. Ketika kita ada ketekunan, kita mau belajar untuk berakar, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup itu diubah oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan memanggil kita untuk meneladan kepada Tuhan Yesus Kristus, atau yang disebut dengan similitudo Dei, meneladani kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya imago Dei, sepeta dan segambar dengan Allah, dan yang sudah diproses dalam kekudusan itu semakin bertumbuh, berbuah, dan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat ulang tahun yang ke-36 GKJ Ndagen Palor. Menjadi GKJ Ndagen Palor yang berakar, menjadi GKJ Ndagen Palor yang bertumbuh, menjadi GKJ Ndagen Palor yang bersaksi, bersekutu, melayani, menyongsong hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Kita diutus untuk punya misi dan visi, pengutusan dari Tuhan, sesuai dengan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Masyurkanlah Injil kerajaan Allah, ajarkanlah, didiklah semua orang ke dalam kebenaran firman Tuhan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, bahkan sampai
ke ujung bumi. Jemaat, siapakah gereja itu? Gereja adalah saya dan saudara-saudara semua. Dr. Eka Dharmaputra mengatakan, kerajaan Allah datang di tengah-tengah dunia melalui kehidupan orang percaya itu yang bersifat Kristen, yang dibaca, yang dilihat, yang memancarkan sinar terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita diingatkan, hidup yang menyatakan karya kekal Allah Tritunggal. Marilah kita belajar hadir untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memanggil kita untuk memelihara iman kepercayaan. Dan yang kedua adalah dasar evangelion, mewartakan kebenaran kerajaan Allah sehingga banyak mereka yang dibaptis, berlutut, bersembah dan bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persembahkan bejana hati kita, bejana hidup kita yang disebut sebagai tanah liat, dan Tuhan Yesus Kristus Sang Penjunan yang agung, dengan Roh Kudus yang membakar semangat kita, marilah kita belajar menjadi gereja yang dinamis, gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Ndagen Palur. Jadilah gereja yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih kekal Allah Bapa di dalam pertolongan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.